Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberi umur panjang oleh Allah sehingga bisa hampir-hampir kita berada di penghujung puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, mulai sholat tarawih, puasa Ramadan, tadarus, haji, dan semua kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan betul-betul kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengisi waktu yang harus kita perhatikan, terutama di malam Idul Fitri, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan motivasi kepada kita, gunakan malam hari raya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 malam niku nopo? Malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan di malam Idul Fitri itu betul-betul untuk ibadah kepada Allah, untuk berdoa. Kita minta, kita ajak seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita ajak, mumpung pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ajak untuk berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Kemudian di samping itu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya lailatayil aid lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Barang siapa yang mau menghidupkan 2 malam hari raya, malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, apa jaminan dari Nabi? Lam yamut qalbuh, hatinya tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Wa makna adami mauti qalbi, maksud tidak matinya hati, barokah dari menghidupkan malam hari raya itu nopo? Adamu takhayyurihi indan nasa. Pada waktu sakaratul maut, hati ini tidak akan merasakan gelisah, tidak akan merasakan susah, tidak akan merasakan bingung. Oke, itu kenapa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik, diberikan hidayah, sehingga tidak akan merasa takut sedikit pun, tidak akan gelisah sedikit pun. Oke, bal yakunu mutmainnan sabitan. Bahkan oleh Allah hatinya diberikan ketenangan, hatinya diberikan tetapi iman, sehingga dia akan bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini barokah daripada menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Yang kedua, kata ulama, maksud daripada tidak matinya hati karena barokah menghidupkan malam hari raya adalah yaitu wa inda su'alil malakain. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir di alam barzah, orang yang menghidupkan malam hari raya itu oleh Allah Ta'ala dimuliakan. Pada waktu di alam barzah ditanya oleh malaikat mungkar nakir, maka Allah memberikan taufik, pertolongan, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Itu tanda kalau dia adalah orang yang beruntung. Semoga Allah jadikan kita orang yang beruntung, amin. Maka betul-betul kita hidupkan malam hari raya ini dengan ibadah. Jadi dengan ibadah malam hari raya kita lakukan sholat berjamaah mulai maghrib, kemudian kita isi dengan takbiran, zikir,
Kemudian jamaah Isya kita isi dengan zikir, baca Quran, okay? Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dunia akhirat, mumpung malam itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di malam hari raya. Kemudian pada hari raya Idul Fitri, maka yang hendaknya kita lakukan adalah mempertahankan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita ingat Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan latihan. Kalau di bulan Ramadan kita dilatih puasa, maka kita teruskan. Di bulan Syawal jangan melupakan ada sunnah Nabi SAW, yaitu puasa di 6 hari bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal, lalu dia mengiringi puasa itu dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Rasulullah, kana kasyamid dahar, seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Kenapa? Ulama mengatakan li'annal hasanah bi asyri amthaliyah. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10. Puasa Ramadan dipengine 10 sama dengan 10 bulan. 6 hari dipengine 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 1 tahun. Ini. Jadi puasa 6 hari. Dan pelaksanaan dari puasa 6 hari ini bisa dilakukan muttasilan au munfasilan. Muttasil itu yang paling bagus kalau kuat. Jadi setelah, kalau tanggal 1 Syawal itu haram puasa, tidak boleh puasa, lalu diawali puasa Syawal kalau kuat mulai tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 6 hari di bulan Syawal, lalu setelah itu di hari ke-8 itu biasanya ditandai dengan riyoyo kupatan, ya. Itu hari raya syukuran. Kenapa? Berhasil melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Kalau memang puasa yang mutasilan tidak kuat, boleh mutafarikoh, munfasilan wa mutafarikoh. Jadi setelah mungkin puasa Syawalnya dilakukan setelah kupatan, kemudian tidak harus tiap hari mboten, tapi boleh diplenco-plenco selama masih dalam bulan Syawal. Misalnya pada hari Senin kita puasa Senin dan diniati puasa Syawal, niati kalih poso niat sunnah semua, dapat 2 pahala. Kemis niat puasa Kemis plus puasa Syawal, ini dapat 2 pahala. Ini bisa begitu. Yang penting masih 6 hari di dalam bulan Syawal. Kemudian setelah itu yang hendaknya harus kita lakukan di dalam bulan Syawal, terutama di hari raya Idul Fitri, adalah memperbanyak silaturahim. Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyub satallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, kemudian dipanjangkan, diluaskan rizkinya, diberkahi rizkinya, kata Rasulullah, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Maka silaturahim ini adalah media untuk menjadikan umur kita, rizki kita berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita isi Idul Fitri itu dengan acara mungkin yang kurang pas. Napa kurang pas? Terkadang mungkin bodo sedino isih silaturahim. Hari raya kedua sudah rekreasi. Nah, ini kurang pas ya. Jadi isi dengan napa niku silaturahim kepada saudara-saudara, kepada guru, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Semarakkan, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syiar di dalam agama Islam. Mari kita syiarkan. Dan kemudian di samping itu juga kita betul-betul berusaha mempertahankan ibadah di dalam yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan
kita membiasakan diri untuk berjamaah, monggo. Kita pertahankan kebiasaan jamaah ini di luar Ramadan, ya. Kita di luar Ramadan kita berusaha untuk istiqomah sholat berjamaah. Di luar Ramadan kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Ya, dengan begitu insya Allah kita akan jadi orang yang beruntung. Sabda Nabi SAW, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa muflih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah fid dunya wal akhirah, diberikan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.